Oke, hari ini kita mau bongkar satu hubungan yang sering banget luput dari perhatian, tapi bisa jadi penentu hidup mati, terutama kalau Anda atau keluarga Anda hidup dengan diabetes. Kita akan membahas soal alarm senyap dari ginjal yang ternyata merupakan peringatan paling dini untuk penyakit jantung yang fatal. Betul sekali. Kita akan gali informasinya dari dua sumber yang luar biasa. Pertama, buku yang sangat praktis, bahasanya juga Indonesia, judulnya Strategi Mengalahkan Komplikasi Diabetes dari Kepala Sampai Kaki. Buku ini tuh kayak panduan dari temen yang udah berpengalaman gitu. Enak dibacanya ya. Betul. Terus, untuk pendalaman ilmiahnya, kita punya Diabetes and Cardiovascular Disease, A Guide to Clinical Management, oleh Paneni dan Cosentino. Nah, ini sumber yang padat dengan data klinis. Misi kita adalah menyaring semua info penting dari kedua buku ini, jadi Anda bisa langsung dapat intisarinya. Dan ini penting sekali, karena kesalahpahaman terbesar tentang diabetes itu kan menganggapnya cuma soal gula darah. Padahal seperti yang dijelaskan kedua sumber ini, diabetes itu ya ibaratnya badai senyap yang terjadi di seluruh pembuluh darah Anda. Badai senyap ya? Betul, dan epicentrum dari badai itu, titik di mana kita bisa lihat kerusakan paling awal, seringkali justru di ginjal. Kedua buku ini dengan gaya yang sangat berbeda, sama-sama menunjuk ke satu fakta yang ya cukup mengerikan. Apa itu? Kondisi saringan super kecil di ginjal Anda adalah cerminan langsung dari kondisi pembuluh darah di jantung dan otak Anda. Oke, mari kita mulai dari awal. Poin kunci pertama yang harus Anda pahami adalah bagaimana semua ini dimulai. Bagian yang paling menakutkan, menurut kedua sumber ini, adalah prosesnya terjadi dalam keheningan total. Awalnya sama sekali tanpa gejala. Betul. Anda yang hidup dengan diabetes mungkin merasa sehat-sehat saja, aktivitas normal. Bahkan cek darah fungsi ginjal standar kayak ureum, kreatinin bisa aja masih normal. Buku Strategi Mengalahkan Komplikasi Diabetes bahkan menyoroti fenomena aneh di tahap paling awal yang disebut hiperfiltrasi. Ginjal Anda seolah-olah kerja super, gitu. Terdengar bagus kan? Tapi sebenarnya enggak. Bayangkan Anda punya mesin mobil, dan Anda terus-menerus menjalankannya di putaran tertinggi, di red line. Awalnya performanya luar biasa. Tapi, apa yang terjadi sama mesin itu dalam jangka panjang? Jebol. Lebih cepat aus. Tepat, dia akan lebih cepat aus dan rusak. Itulah yang terjadi pada saringan-saringan mikroskopis di ginjal, yang namanya glomerulus. Di bawah tekanan gula darah tinggi yang konstan, saringan itu dipaksa kerja lembur, meregang, dan pelan-pelan strukturnya mulai rusak. Semua ini terjadi tanpa Anda merasa sakit pinggang, tanpa ada keluhan apapun. Ini benar-benar pembunuh senyap. Ini yang bikin merinding sih. Kalau kerusakannya senyap dan tes darah awal bisa kelihatan normal, artinya kita cuma bisa pasrah dan nunggu sampai gejala parah kayak kaki bengkak muncul. Apa ada cara buat nangkap si pembunuh senyap ini sebelum semuanya terlambat? Ada. Dan ini mungkin satu-satunya pesan terpenting dari seluruh pembahasan kita hari ini, yang ditekankan berulang kali di kedua buku. Ini membawa kita ke poin kedua. Kita harus kenalan dengan yang namanya mikroalbuminuria. Mikroalbuminuria. Oke. Ini adalah pertunjuk super kecil yang muncul di urin Anda. Mikroalbuminuria secara harfiah artinya ada sejumlah kecil protein, khususnya albumin, yang bocor ke dalam urin. Angkanya spesifik, sekitar 30–300 mg dalam sehari. Ini adalah lampu kuning Anda. Ini sinyal dari tubuh bahwa saringan ginjal Anda sudah mulai merenggang, tapi masih di tahap di mana kita bisa injak rem. Tunggu sebentar, ini bagian yang menurut saya paling revolusioner waktu baca sumber-sumber ini. Buku Diabetes and Cardiovascular Disease itu sangat lugas menyebut albuminuria sebagai prediktor insiden kardiovaskular yang paling kuat. Apa ini artinya? Tes urin sederhana buat lihat protein bocor ini bisa jadi peramal serangan jantung yang lebih akurat untuk penderita diabetes dibandingkan katakanlah tes kolesterol? Kedengarannya memang hampir terlalu sederhana ya, tapi data klinisnya sangat kuat. Coba pikirkan seperti ini, seluruh tubuh kita dialiri oleh pembuluh darah, dari yang besar sampai yang super halus. Nah, saringan di ginjal kita itu pada dasarnya adalah gulungan pembuluh darah kapiler yang sangat padat. Kalau saringan ini, yang strukturnya paling rentan, sudah mulai bocor karena tekanan diabetes, itu bukti nyata bahwa proses kerusakan yang sama sedang terjadi di seluruh jaringan kapiler di tubuh Anda. Oh, jadi ini semacam jendela gitu? Tepat sekali. Termasuk di pembuluh darah koroner yang ngasih makan jantung, dan di pembuluh darah halus di otak. Jadi, ginjal yang bocor itu bukan sekedar masalah ginjal. Ginjal Anda menjadi jendela untuk mengintip kesehatan seluruh sistem pembuluh darah. Dia teriak minta tolong paling pertama. Oke, jadi mikroalbuminuria itu lampu kuning. Ini bikin saya bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau kita abaikan lampu kuning itu dan terus tancap gas? Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih serius. Ini membawa kita ke poin ketiga. Jika lampu kuning diabaikan, kita akan masuk ke tahap proteinuria, yang bisa kita sebut sebagai pintu gerbang menuju gagal ginjal. Jadi dari kuning langsung ke merah ya? Bisa dibilang begitu. Kalau mikroalbuminuria itu ibarat keran yang netes, proteinuria itu keran yang bocor deras. Kebocoran proteinnya sudah di atas 300 mg per hari.
Pada titik ini, kerusakan pada saringan ginjal sudah signifikan, dan fungsi penyaringan ginjal secara keseluruhan yang kita ukur dengan parameter bernama GFR akan mulai menurun drastis. GFR itu apa ya? Bisa dijelaskan lebih sederhana nggak? Tentu, anggap aja GFR itu kayak kecepatan kerja atau daya saring ginjal Anda. Satuannya mililiter per menit. Angka GFR yang tinggi, misalnya di atas 90, berarti ginjal Anda kerja dengan cepat dan efisien. Ketika saringannya mulai banyak yang rusak dan tersumbat, kecepatan kerjanya melambat, angka GFR akan turun. Penurunan GFR yang terus-menerus adalah jalan lurus menuju kondisi yang disebut end-stage renal disease, atau gagal ginjal terminal. Dan konsekuensi dari gagal ginjal terminal ini bukan main-main ya. Buku Strategi Mengalahkan Komplikasi Diabetes itu melukiskan gambaran yang sangat nyata. Pasien harus cuci darah atau dialisis beberapa kali seminggu, berjam-jam, hanya untuk bertahan hidup. Ini bukan lagi soal makan enak atau jalan-jalan. Ini soal menyambung nyawa. Betul. Alternatifnya transplantasi ginjal yang kita tahu betapa sulitnya cari donor, kualitas hidup berubah total. Dan semua itu berawal dari tetesan protein kecil di urin yang diabaikan bertahun-tahun sebelumnya. Tepat. Dan yang lebih mengejutkan lagi bukan itu. Loh, ada yang lebih mengejutkan dari gagal ginjal? Ada. Dan kita sampai pada poin keempat, inti dari pembahasan kita. Fakta bahwa ini semua bukan hanya masalah ginjal, tapi alarm kebakaran untuk jantung Anda. Buku Strategi Mengalahkan Komplikasi Diabetes menyajikan sebuah statistik yang terus terang bikin saya berhenti sejenak waktu baca. Di situ disebutkan, jika tidak ditangani dengan serius, sekitar 80% pasien diabetes dengan proteinuria pada akhirnya akan meninggal. 80%. Tapi bukan karena gagal ginjalnya. Mereka meninggal akibat serangan jantung atau stroke. 80%. Itu angka yang masif. Itu angka yang sangat menakutkan. Kenapa bisa begitu? Kenapa ginjal yang bocor justru memprediksi kematian akibat masalah jantung? Ini karena kita melihat dua gejala dari satu penyakit yang sama. Buku Diabetes and Cardiovascular Disease menjelaskan mekanismenya secara rinci. Gula darah tinggi itu seperti racun yang bekerja lambat. Ia memicu stres oksidatif, peradangan kronis, dan merusak lapisan dalam pembuluh darah. Proses perusakan ini terjadi serempak dan merata di seluruh tubuh. Di ginjal, ia bikin saringan jadi bocor. Di jantung, ia menyebabkan plak di pembuluh darah koroner jadi tidak stabil dan mudah pecah, yang kemudian memicu serangan jantung. Jadi ini bukan dua masalah terpisah? Sama sekali bukan. Keduanya adalah manifestasi dari kerusakan pembuluh darah sistemik yang sama. Ginjal Anda hanya kebetulan jadi reporter yang melaporkan beritanya lebih dulu. Oke, ini mulai masuk akal. Lalu, kalau kita sudah punya kerusakan dasar ini, pasti ada faktor lain yang mempercepatnya kan? Kayak menyiram bensin ke api yang sudah nyala. Tentu saja. Dan faktor percepatan terbesar adalah tekanan darah tinggi. Ini poin kita yang kelima. Peran hipertensi sebagai akselerator kerusakan. Analogi di buku Strategi Mengalahkan Komplikasi Diabetes sangat bagus. Bayangkan Anda punya saringan kopi dari kain yang sudah mulai tipis dan rapuh. Lalu alih-alih menuangkan air panas dengan lembut, Anda menyemprotkannya dengan selang pemadam kebakaran. Apa yang terjadi? Robek, pasti robek. Seketika. Itulah yang dilakukan hipertensi pada saringan ginjal Anda yang sudah rapuh akibat diabetes. Tekanan yang tinggi merobek kapiler-kapiler halus itu lebih cepat. Karena itu, target tekanan darah untuk penderita diabetes pasti lebih ketat ya? Jauh lebih ketat. Kedua sumber kita sangat tegas soal ini. Targetnya di bawah 130/80. Ini bukan lagi sekedar anjuran, tapi sebuah keharusan absolut untuk memperlambat laju kebocoran. Untungnya, dunia medis punya senjata khusus untuk perang ini kan? Bukan sekedar obat penurun tekanan darah biasa. Benar sekali. Ini membawa kita ke poin ke-6. Ada perisai pelindung khusus untuk ginjal, yaitu obat-obatan dari golongan ACE inhibitor atau ARB. Mungkin Anda pernah dengar nama-nama seperti captopril, ramipril, atau valsartan, dan kandesartan. Iya, sering dengar. Nah, ini adalah obat-obatan antihipertensi, tapi punya kekuatan super khusus untuk penderita diabetes. Apa kekuatan supernya? Apa yang bikin mereka beda? Yang sangat menarik, dan ini dijelaskan dalam banyak sekali studi di buku Diabetes and Cardiovascular Disease, adalah efek perlindungannya itu melampaui sekedar nurunin angka di tensimeter. Obat-obatan ini bekerja dengan cara yang sangat spesifik. Bayangkan di tubuh kita ada sebuah saklar sistem hormon yang disebut sistem renin-angiotensin. Kalau saklar ini nyala terus, dia akan bikin pembuluh darah di ginjal menegang dan memicu terbentuknya jaringan parut yang merusak ginjal. Oke. Nah, obat golongan ACE inhibitor dan ARB ini tugasnya adalah mematikan saklar tersebut. Efeknya, tekanan di dalam saringan ginjal berkurang dan proses perusakan dihambat. Jadi ini bukan cuma mengobati gejala tekanan tinggi, tapi juga melindungi organnya secara langsung. Itu sebabnya obat ini sering diberikan bahkan kalau tensinya belum tinggi-tinggi amat. Tepat sekali. Ini adalah intervensi protektif. Untuk penderita diabetes yang sudah terdeteksi punya mikroalbuminuria, obat ini adalah pilihan pertama, bahkan jika tekanan darahnya masih di batas normal tinggi.
Oke, jadi kita sudah bahas soal deteksi dini, alarm jantung, dan obat pelindung. Terakhir, mari kita kembali ke akarnya, ke hulunya. Ini poin kita yang ketujuh. Setelah semua mekanisme kompleks ini, pada akhirnya semua kembali pada dua musuh utama yang harus dikendalikan setiap hari. Betul. Musuh pertama, tentu saja, adalah gula darah yang tidak terkontrol. Dialah pemicu utama yang memulai semua rentetan kerusakan ini. Mengendalikan HbA1c, itu fondasi. Tapi ada musuh kedua yang sering kali terlewatkan, yaitu konsumsi protein hewani yang berlebihan. Oh, protein juga ya? Iya, bagi orang sehat, mungkin nggak masalah. Tapi bagi ginjal yang saringannya sudah mulai rusak, beban protein yang tinggi terutama dari daging merah, itu seperti nambahin beban kerja pada karyawan yang sudah kelelahan. Jadi ada rekomendasi diet khusus soal protein ini? Ada, dan sangat spesifik. Buku Strategi Mengalahkan Komplikasi Diabetes memberikan anjuran praktis. Jika kebocoran protein sudah terdeteksi, batasi asupan protein harian Anda jadi sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi kalau berat badan ideal Anda 60 kilo, artinya asupan protein Anda sekitar 48 gram per hari. Oke, jadi diatur jumlahnya. Betul, bukan dihilangkan sama sekali, tapi diatur agar tidak membebani ginjal lebih lanjut. Ini intervensi diet yang sama pentingnya dengan minum obat. Wow, ini informasi yang sangat padat tapi juga sangat bisa ditindaklanjuti. Setelah semua wawasan ini, pertanyaan terbesarnya adalah, apa langkah nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini? Kami menantang Anda untuk mencoba 3 kebiasaan baru ini selama 30 hari ke depan. Anggap ini sebagai titik awal untuk revolusi kesehatan ginjal dan jantung Anda. Pertama, puasa garam dan protein. Coba selama sebulan ke depan, kurangi garam secara drastis untuk bantu tekanan darah. Dan yang lebih penting, batasi asupan protein hewani, terutama daging merah, sesuai anjuran tadi. Coba hitung kebutuhan protein Anda. Anggap saja Anda sedang memberikan jatah liburan untuk ginjal. Kebiasaan kedua, dan ini yang paling mendesak, cek urin sekarang. Tolong jangan tunggu gejala. Jangan tunggu sakit pinggang atau kaki bengkak. Bulan ini juga, pergilah ke laboratorium dan minta secara spesifik tes rasio albumin kreatinin urin atau tes mikroalbuminuria. Ini tes yang sederhana dan nggak mahal, tapi ini satu-satunya cara menangkap lampu kuning. Dan kebiasaan ketiga, target tensi di bawah 130/80. Mulailah memantau tekanan darah Anda secara rutin di rumah. Jadikan angka 130/80 sebagai target maksimal. Jika hasil tes urin Anda menunjukkan ada kebocoran walau sedikit, jadilah pasien yang proaktif. Saat bertemu dokter, diskusikan kemungkinan penggunaan obat pelindung ginjal seperti ACE inhibitor atau ARB. Ingat, ini bukan soal mengobati, tapi mencegah bencana. Tepat sekali. Jadi, kalau kita rangkum, pesan utamanya adalah kerusakan ginjal akibat diabetes itu senyap, sangat berbahaya, dan merupakan cerminan langsung dari kesehatan jantung Anda. Kuncinya ada pada deteksi super dini, melalui tes urin sederhana, dan kontrol yang agresif tanpa kompromi terhadap gula darah dan tekanan darah. Ini semua pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika tanda peringatan paling awal dari penyakit kardiovaskuler yang bisa merenggut nyawa Anda sebagai penderita diabetes tidak muncul di dada dalam bentuk nyeri, tapi muncul di toilet dalam bentuk molekul protein yang tak kasat mata di urin Anda, apakah kita sudah cukup serius mendengarkan pesan bisu yang coba disampaikan oleh tubuh kita? Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat ginjal hanya sebagai salah satu komplikasi dan mulai melihatnya sebagai pusat data prediksi untuk masa depan jantung kita?